Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Sebelumnya kita mau berdoa untuk memusatkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Bapa di dalam surga, mengucap syukur, berterima kasih kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan saya angkat di dalam Ayub pasal yang ke-35 ayat 9 dan 10. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali menjadi pertanyaan banyak orang, bahkan kita sendiri. Di manakah Tuhan saat kita mengalami pergumulan? Sebab itu saya kasih tema renungan ini adalah di manakah Tuhan saat kita mengalami pergumulan. Saat-saat belakangan ini kita diperhadapkan oleh keadaan yang sulit, oleh keadaan yang dimana kita semakin susah. Di ayat 9 yang tadi saya sudah bacakan, inilah zaman dimana kita hidup. Banyak orang berteriak, banyak orang mengeluh. Karena apa? Karena orang yang berkuasa, karena kekerasan, karena orang-orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik. Dan terlebih adalah saat kita menghadapi situasi saat seperti ini. Dalam pandemi corona saat sekarang ini, semua serba terbatas. Orang-orang mengeluh, orang-orang berteriak, pekerjaannya hilang, dirumahkan, ekonominya terganggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di ayat 10 menerangkan gini, tetapi orang tidak bertanya, di manakah Tuhan Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Kadang-kadang orang hanya menjerit, hanya mengeluh, hanya mengungkapkan isi hatinya. Tetapi dia lupa, tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku, yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata malam di sini bisa berbicara tentang masalah dan kegelapan. Kadang mudah buat kita untuk memuji Tuhan saat keadaan kita baik, saat keadaan kita enak. Tetapi sulit buat kita untuk menaikkan pujian kita pada waktu malam, pada waktu gelap, pada waktu kesusahan. Sulit buat kita untuk berkata Tuhan Yesus baik. Saat kita mengalami pergumulan dan masalah, kita sering mengeluh. Dan kadang saat kita menghadapi persoalan yang besar, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Berteriak, di mana Allah, di mana Tuhan? Aku sudah begini, aku sudah begitu untuk Tuhan. Tetapi Tuhan kok tidak menolong aku? Kita lihat, ya, kita boleh menghadapi persoalan yang besar. Tetapi ingatlah bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari apapun masalah yang ada di dunia ini. Masalah boleh ada, masalah boleh mendera kita. Tetapi ingatlah dengan siapa kita berjalan. Dengan siapa kita disertai. Yaitu dengan Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang mampu menolong kita. Kita mau belajar saat ini, ya,
Dari perkataan Elihu, sahabat Ayub ini mengingatkan kita sering mengeluh, kita sering berteriak tentang keadaan kita tanpa kita bertanya di mana Allah, tanpa kita mengerti di mana Allah. Di dalam Sefanya pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Sefanya pasal yang ketiga ayat 16 dan 17, di manakah Allah saat kita mengalami pergumulan? Saya bacakan demikian firman Tuhan. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Yang saya mau tekankan di sini dalam ayat 17 bagian A. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi, jawaban yang pertama, di manakah Tuhan saat kita mengalami pergumulan? Ingat, Tuhan ada di antara kita. Tuhan tepat ada di antara kita. Ia ada di dalam diri kita. Untuk apa? Bukan untuk menghindarkan kita dari peperangan atau pergumulan atau kesulitan yang sedang kita hadapi. Tetapi Tuhan izinkan kita ada dalam peperangan ini. Saya katakan kesulitan ini adalah peperangan batin, peperangan rohani. Ya, untuk melatih kita berperang. Kenapa? Karena Ia akan memberikan perlengkapan penuh supaya ketika kita maju berperang dengan sorak-sorai dan perang dan percaya, maka kita akan menang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percayalah ketika kita sedang menghadapi pergumulan, ketika kita bertanya di mana Allah, saya sedang dalam keadaan seperti ini. Jawabannya adalah Tuhan tepat ada di antara kita untuk memberikan kemenangan. Bukan berarti jika Allah ada di antara kita, kita terlepas dari beban dan masalah yang kita hadapi. Tetapi Allah ada di antara kita untuk memberikan kemenangan kepada kita. Ingat bahwa kita harus melewati peperangan. Hidup ini selalu dikatakan hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah peperangan. Tetapi percayalah, Allah ada di tengah-tengah kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Ya, haleluya. Persoalannya adalah begini, saudara. Kita tidak mau menerima mengapa Allah menaruh saya dalam peperangan ini. Kita tidak mau menerima mengapa Allah mengizinkan saya mengalami situasi yang berat seperti ini. Kita berpikir seperti itu. Karena kita berpikir kita tidak menerima dan menyadari bahwa Allah ada di antara kita, maka kadang kita menangis, menghalalkan segala cara. Kita mencari jalan keluar kita sendiri. Padahal Allah sudah siap untuk memberikan kita kemenangan karena Allah ada di tengah-tengah kita. Bukan soal apa yang sedang kita hadapi sekarang. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah, dengan siapa kita berjalan. Dengan siapa yang menyertai kita, yang siap untuk menolong kita. Sekali lagi saya katakan, bukan soal apa yang sedang kita hadapi, tetapi dengan siapa kita berjalan. Pastikanlah kita berjalan dalam bimbingan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi mengapa kita tidak melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Kadang-kadang kita tidak melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita karena kita tidak menyadari bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Sering kita tidak mau berserah, sering kita memilih apa yang mampu kita lakukan. Seperti contohnya murid-murid Yesus. Dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Ya,
di mana di situ dikisahkan ketika Yesus dan murid-muridnya naik perahu. Mereka berada di tengah danau. Mereka sedang asik-asiknya menikmati angin sepoi-sepoi. Mereka mendayung. Bahkan dikatakan situ Yesus tertidur. Lalu apa yang terjadi? Sekonyong-konyong tiba-tiba angin ribut itu datang. Hampir menenggelamkan perahu tersebut. Latar belakang dari murid-murid Yesus kita tahu bahwa mereka adalah nelayan. Mereka biasa menghadapi angin ribut, taufan di laut, di danau. Mereka berusaha karena mereka sebagai nelayan. Dengan kemampuan mereka, mereka berusaha untuk menghindarkan angin ribut tersebut. Tetapi mereka tidak bisa. Karena apa? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Karena mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Padahal di situ kita tahu bahwa ada Yesus. Dan murid-murid membiarkan Yesus tertidur. Kalau kita ambil pelajaran ini adalah kadang-kadang ketika kita menghadapi situasi yang sulit, masalah seperti angin taufan melanda, angin ribut melanda dalam hidup kita. Kita berusaha sedemikian rupa dengan kekuatan kita. Kita berusaha untuk melakukan sesuatu untuk keluar dari situasi ini. Sampai-sampai kita membiarkan Yesus tertidur dalam hidup kita. Kita tidak mengandalkan Yesus. Kita mengandalkan kemampuan sendiri. Dan akhirnya adalah kita tidak bisa keluar dari keadaan tersebut. Tetapi kita lihat ketika murid-murid membangunkan Yesus. Yesus menghardik angin tersebut. Dan danau itu pun reda. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tetaplah percaya. Tetaplah setia. Tetaplah percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita sedang menghadapi situasi yang sama, di mana Allah saat kita menghadapi situasi seperti ini? Percayalah, Dia ada di tengah-tengah kita. Cuma kadang-kadang kita membiarkan Yesus tertidur. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika murid-muridnya membangunkan Yesus, semuanya diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu ada juga cerita tentang Stefanus. Stefanus adalah martir Allah. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus ketika dia menghadapi situasi yang sulit. Ketika dia dirajam oleh batu, oleh orang-orang banyak. Dia merasa mungkin sebagai manusia, di mana Tuhan? Aku sudah bekerja untuk Tuhan. Aku sudah bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus, dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60 dikisahkan di situ. Stefanus salah seorang martir Kristus, dirajam batu dan mati. Pertanyaan kita, kalau Tuhan bisa lepaskan Daniel dari mulut singa, Sadrak, Mesak dan Abednego dari dapur perapian, Petrus dari penjara, lalu apa yang salah dengan Stefanus? Apakah itu berarti bagi Stefanus tidak ada mujizat? Apakah itu berarti bagi Stefanus tidak ada pertolongan? Apakah hanya untuk Daniel, untuk Sadrak, Mesak dan Abednego, untuk Petrus, Paulus dan sebagainya, tokoh-tokoh Alkitab? Tidak. Ingatlah pertolongan Stefanus dengan cara lain. Ia benar kenyataannya dirajam batu, tetapi ia tidak kehilangan sukacitanya, kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat berikutnya dalam Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60, kalau kita baca dalam ayat-ayat tersebut, ketika detik-detik ketika dia dirajam batu dan dia akan mati, ia melihat anak Allah, Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi kesimpulannya adalah, di mana Yesus
saat Stefanus mengalami pergumulan? Jawabannya adalah, ia ada di surga sedang mengatur pembelaan buat Stefanus. Dia diterima, Yesus berdiri menyambut Stefanus. Dan percayalah itu juga menjadi pertolongan buat kita. Di mana Tuhan saat kita mengalami pergumulan, ia ada di surga sedang mengatur pembelaan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini menjadi berkat buat kita semua. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami percaya ketika kami mengalami kesulitan, kami tidak pernah sendiri karena Tuhan menyertai kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.